Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Allah, terima kasih kami sampaikan kepada Minang Sayu dan juga kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan menahan diri sebentar dalam majelis yang mulia ini. Dalam 10 sampai 15 menit saya mengambil masa Bapak Ibu semua untuk menyampaikan sesuatu yang rasanya pantas untuk Bapak Ibu dengarkan dan Bapak ketahui. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 kelompok dari umatku yang akan didahulukan oleh Allah masuk ke dalam surga sebelum hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, yang taat-taat lainnya. 3 kelompok ini, yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala amanah harta dan dia lebih mendahulukan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang sangat fakir, sangat miskin, punya tanggungan hidup tapi pantang menadahkan tangan meminta-minta. Saya ulangi. Kata Nabi SAW, ada 3 kelompok umatku yang akan dahulu masuk surga, mengalahkan orang-orang taat, orang-orang soleh lainnya. Ketiga kelompok ini, yang pertama, kelompok di mana mereka memimpin ketika di dunia dan mereka adil dalam memimpin. Yang kedua, Allah berikan kepada mereka amanah harta dan mereka mengutamakan agama Allah, Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang fakir, orang yang miskin, sangat fakir tapi menjaga dirinya dari meminta-minta, tidak mau menengadahkan tangan memohon-mohon ke sana kemari. Kaum muslimin yang kami muliakan, untuk yang kedua tadi saya akan bacakan sebuah hadis muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kata Nabi, Allah panggil hamba-hambanya yang layak dan pantas untuk menerima hadiah surga. Dipanggil oleh Allah atas keikhlasannya, atas amal-amal solehnya yang luar biasa. Allah panggil orang-orang yang dulu hajinya dan haji mabrur. Setelah dia datang, apa kata hamba Allah yang pasti akan masuk surga ini? Ya Allah, tidaklah hamba tahu tentang haji dan keutamaannya, tidaklah hamba terangsang untuk melaksanakan ibadah haji kalaulah bukan ada ulama yang mengajarkan kepada kami tentang rukun iman ini dan kedahsyatan serta membimbing kami untuk haji. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, biarkanlah guru-guru kami itu, ulama-ulama kami itu di depan kami untuk memasuki surga. Allah panggil orang yang dulu hafiz Al-Quran, dulu mereka mengetahui tentang seluk-beluk qiraah Quran, orang-orang yang dulu hebat ibadahnya dan ilmunya tentang Quran, Allah panggil. Kemudian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah persilahkan dia masuk. Apa katanya? Ya Rabb, hamba mengerti tentang Al-Quran,
hamba menjadi hafiz Al-Quran, hamba mengetahui seluk-beluk ilmu Al-Quran karena ada guru kami, ada ulama yang mengajarkan kepada kami. Ya Rabb, izinkanlah di depan kami guru kami terlebih dahulu yang masuk ke dalam surga. Allah panggil orang yang salat, bukan hanya 5 waktunya yang dia jaga, dia juga salat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Allah panggil orang-orang yang rajin tahajud, yang duha dan sebagainya untuk masuk ke dalam surga karena ibadahnya, karena ikhlasnya. Kemudian apa kata orang ini? Ya Rabb, hamba takkan terangsang untuk beribadah seperti itu dulu di dunia. Kalaulah tidak ada ulama, tidak ada guru kami yang mengajarkan kami. Maka mereka minta, ya Allah, izinkan guru kami di depan kami. Panggilkan mereka, dia di depan kami masuk surga ya Allah, dan kami mengiringinya di belakang. Terakhir Allah panggil orang yang syahid, orang yang berperang di jalan Allah sampai darahnya tertumpah ke bumi demi membela agama Allah, dipersilahkan masuk surga. Dia pun berkata hal yang sama, guru kami ya Allah, ulama yang membakar semangat kami, izinkan dia dulu di depan kami. Saat ulama-ulama ini dikumpulkan, dipersilahkan duluan ke dalam surga. Apa kata para ulama? Ya Allah, kami dulu di dunia tidak akan menjadi ulama dan tidak akan bisa menyebarkan ilmu kami kalaulah tidak ada orang-orang dari hamba-Mu yang dulu di dunia menopang kami, mendukung kami, membantu kami dengan harta mereka. Ya Allah, kami ingin hamba-hamba-Mu yang itu duluan di depan kami. Maka tahu enggak Bapak Ibu, inilah orang yang paling di depan masuk surga, mengalahkan para ulama, mengalahkan ahli-ahli ibadah. Siapakah mereka? Orang-orang yang dengan harta mereka akhirnya Islam ini melaju. Dengan harta mereka agama ini tertolong. Dengan harta mereka ulama dapat menyebarkan ilmunya. Dengan harta mereka muncul ulama-ulama dari tengah umat ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya dulu di Mesir dengan saudara kami Zerli, pernah kami dulu dekat sebentar di Mesir, lalu kami berpisah. Saya kenal dengan seorang ayah asuh, Bu, namanya Bapak Waskito Suryo Dibroto. Dia adalah Ditjen Departemen Kehutanan Jakarta Pusat. Setelah bertemu di Tanah Suci, saya bimbing ibadahnya dan keluarganya. Dia pun menjadi keluarga yang tobat daripada masa lalunya. Seluruh anaknya diajaknya kepada agama Allah yang benar ini. Lalu dia mohon kepada saya, Zul, maukah engkau memanggil saya ayah? Saya katakan, kenapa? Saya ingin punya anak yang kuat agamanya, luas pengetahuan agamanya. Saya katakan, kalau itu memuaskan hati Bapak, saya akan panggil mulai hari ini ayah. Maka saya panggil dia ayah. Dia kirimkan saya belanja ke Mesir. Tiap bulan dia kirimkan saya belanja dolar, Pak, dikirimkannya dolar. Dengan dolar yang dikirimnya, saya bisa banyak membantu teman-teman satu apartemen. Beberapa kawan yang susah saya bantu mereka belajar di Al-Azhar. Sampai saya ke Tripoli, Libya pun masih ditolongnya. Lalu jadilah saya seperti yang Bapak Ibu lihat hari ini. Saat saya pulang, saya masih sempat berjumpa dengannya. Pernikahan saya dengan istri saya dari Aceh, dialah yang membiayai. Bahkan dia kasih saya cincin emas yang berat. Saya ingat mungkin ada 20 emas itu. Ya, dia katakan, Zul, ini pegang. Betul-betul dia mengatakan, ayah cinta dengan kamu Zul karena Allah. Masya Allah. Dan ada suatu insiden menjadikan kami akhirnya tidak ketemu lagi. Saya datang ke rumahnya, dia sudah tidak ada di rumah itu, sudah dijual. Ya, singkat kisahnya, saya kehilangan beliau. Beliau pun kehilangan saya. Di TV saat saya ceramah, saya sebut-sebut namanya. Ayah, apabila engkau dengarkan, maka bergembiralah dan berbahagialah bahwa Anda sekarang sudah menjadi seorang da'i dan ulama bagi umat. Saya sebutkan namanya di YouTube, saya sebutkan namanya. Di mana saya kesempatan, mudah-mudahan dia mendengar atau ada anak-anaknya yang juga
mendengar, saya rindu dengannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, terakhir saya berjumpa dengan beliau kira-kira 3 bulan yang lalu. Di peluknya saya menangis sejadi-jadinya kami berdua. Lalu ketemu lagi dengan ibu, anak-anaknya semua yang udah jadi-jadi, semuanya memuliakan kita, Pak. Orang macam ini yang saya maksud. Dengan topangan dia, dengan dukungan dia, lalu seorang hamba Allah, anak yang sangat fakir, anak yang sangat miskin, yang dulu waktu sekolah di pesantren nyemir baru dapat makan, nyemir baru bisa sekolah di toilet Padang Panjang. Akhirnya dengan izin Allah sampai ke Mesir, lalu ditopang oleh beliau. Subhanallah. Kaum muslimin, yang semacam ini yang saya maksud, Pak, dalam hadis tadi. Sekarang Minangkabau, saya kan dimintanya pas pulang dulu bekerja di perusahaannya. Dia punya perusahaan asing yang ekspor impor, kerjasama dengan Jepang, dengan Thailand, dengan Vietnam dan lain-lainnya. Saya diminta menjadi salah seorang manajer di perusahaan itu. Singkatnya, saya menolak. Saya katakan, saya dididik oleh Allah dengan agama, tugas saya adalah menyelamatkan agama ini dan menyebarkannya. Dan dia pun tidak tersinggung. Lalu dia bertanya, engkau mau di mana, Zul? Mau di Padang, Sumatera Barat. Akhirnya dia kirim saya ke Padang, dan dia hubungkan saya dengan temannya yang juga Raja Kayu di Sumatera Barat. Ya, singkatnya saya ditangkap oleh kawannya itu, lalu dijadikan sebagai salah seorang sekretaris inti bagi dia. Lah saya bukan ahli di bidang itu. Saya katakan saya mau dakwah, saya mau ngurus agama, saya mau mengurus pendidikan Islam. Dengan singkat cerita, saya pun melepaskan diri dan saya fokus di yayasan. Setelah itu kaum muslimin, inilah yang saya maksud dari kami berpisah. Setelah itu akhirnya kita ketemu kembali kemarin. Nah sekarang kaum muslimin yang kami muliakan, orang-orang macam saya ini sangat banyak. Minangkabau dulu terkenal, bukan hanya di Indonesia, Pak, di seluruh Nusantara, sampai ke Filipina, sampai ke Jepang, Malaysia, Brunei, Singapura, seluruhnya mengenal Minangkabau adalah ladang lahannya para ulama dulunya. Bahkan nggak tanggung-tanggung, kita bukan nasionalisme ya, bukan fanatik pada Minangnya, tapi ini fakta yang ada dalam sejarah, Bapak Ibu, bahwa di Makkah pernah ada mufti Arab Saudi dipimpin oleh seorang ulama dari Minangkabau, disebut dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Seorang ulama karismatik yang dimuliakan oleh kerajaan Arab Saudi. Subhanallah. Syekh Abdul Hamid Hakim, buku-buku tulisannya ini sampai dipakai oleh Al-Azhar, Pak. Buku-buku tulisannya, Al-Azhar University, sumber dan pusat ilmu dunia, ilmu Islam dunia, pusatnya di Al-Azhar. Tulisan yang dipakai untuk diajarkan di Al-Azhar adalah tulisan dia, orang Minang, Pak. Ayah Buya Hamka, bahkan Buya Hamka sendiri dikenal sampai ke seluruh dunia. Memang kita adalah sarang ulama, sekarang berbeda, Pak. Tetapi sudah ada dalam sunnatullah, dan para ulama mengatakan at-tarikhu yu'idu nafsah, sejarah pasti akan mengulangi kembali dirinya. Atau kalau kata kita sering terungkapkan dengan bahasa membangki batang tarandam. Ini hak kaum muslimin, sejarah itu pasti akan terulang. Minangkabau ke depan ini insya Allah Ta'ala akan kembali melahirkan ulama-ulama yang mulia dan agung. Kelasnya bukan Indonesia, tapi insya Allah kelasnya dunia. Azam ini terpatri dengan sangat kuat. Maka saya mulai kumpulkan teman-teman saya yang kuat-kuat, keilmuannya mendalam, ya, dari Mesir, dari Saudi, dan dari Yaman, dari dari Lebanon. Kawan-kawan kita yang dapat kita kumpulkan, kita lihat ini orangnya lurus enggak, ini orangnya pemahamannya dalam enggak, ini akhlaknya mulia enggak, dan mau enggak sama-sama satu hati dengan kita untuk mengkader balik generasi menjadi tokoh-tokoh ulama besar di masa yang akan datang, yang kembali menerangi dunia dengan ilmunya. Bapak Ibu, dalam sejarah Islam punya metode pendidikan disebut dengan madrasah mulazamah. Inilah dia metode pendidikan yang paling sukses melahirkan tokoh-tokoh hebat dunia, madrasah mulazamah. Metodenya, mata pelajarannya sudah ada tertulis dalam buku-buku sejarah. Sekarang kita di Minangkabau satu-satunya di Indonesia sudah kembali menghidupkan madrasah mulazamah ini. Khusus anak-anak usia 13 tahun ke atas kita garap sampai usia 19 tahun. Madrasah mulazamah fokus untuk melahirkan para ulama-ulama agung dan mulia.
Sekali lagi, tahap dan tarapannya bukan sebatas Payakumbuh Sumatera Barat Indonesia, tapi targetnya adalah ulama kelas dunia. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami sudah mulai. Dan walaupun baru beberapa bulan kami memulainya, Allah telah memperlihatkan beberapa tanda-tanda bahwa itu sangat bisa dicapai. Kaum muslimin yang kami muliakan, pesantren kami Tahfizul Quran berjalan selama 6 masuk 7 tahun ke-7. Kemudian ada pesantren yang kita khususkan madrasah mulazamah ini, yang dimana dia akan khusus mencetak para ulama. Lah Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang ada sebuah kejutan. Ini bentuk pertolongan Allah ya, sebuah kejutan di Payakumbuh. 5 hari menjelang saya berangkat meninggalkan Indonesia menuju Malaysia, saya ngisi 5 hari Pak di Malaysia sebelum ke Australia ya. Saya mengisi di Malaysia 5 hari itu datang seorang ibu, dia adalah seorang janda, didamping oleh seluruh keluarganya. Bukan minta saya kawini ya. Jadi ibu ini menceritakan bahwa dia sudah dicerai oleh suaminya, anak-anaknya ada 4 orang. Ternyata suaminya menceraikannya setelah berhasil menjadikan rumah dan tanah yang ada di tengah kota Payakumbuh yang sedang dihuni oleh ibu itu digadaikannya ke bank. Sehingga mendadak bank datang, tanah mau disita, rumah mau diambil. Rumahnya besar, 2 tingkat, tanahnya luas lebih 5.200-an meter di tengah kota Madya Payakumbuh. Ada di depannya ada lapangan sepak bola yang paling bagus di Payakumbuh. Di sampingnya berhadapan-hadapan dengan rumah ada kantor lurah. Di belakang dari rumah itu ada halaman yang sangat luas dan ada kandang-kandang sapi yang permanen, kandang kuda, kandang kambing. Kemudian di bagian bawahnya ada tabek. Tabeknya 6 piring. Tabek itu kolam. Ada kolam 6 piring. Airnya jernih, ikannya banyak. Masya Allah. Sehingga apa kata keluarga yang juga jamaah pengajian saya? Apa kata jamaah? Ustadz, ini lokasi, ini tanah, ini lahan mau disita oleh bank. Kata ibu itu, Ustadz, saya tidak rela. Singkatnya, kalau seandainya dijadikan untuk pesantren, mohon diperlihatkan. Kalau dijadikan untuk pesantren, Ustadz, maka ini adalah tempat yang menurut kami paling strategis. Bukan menurut dia, setelah kami survei, nggak ada tempat yang menurut kami lebih tepat untuk pesantren lebih daripada ini di tengah kota Madya Payakumbuh. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini rumah 2 tingkatnya. Ini lebar lagi ke depan. Di belakang itu adalah kandang-kandang permanen, ya. Terus ini adalah lahan dan luas tanahnya di belakang. Terus ke bawah, ya. Ini itu adalah di area sawah dan kolam, ya. Cukup luas kaum muslimin. Untuk tengah kota Payakumbuh susah mencari luas tanah seperti ini, apalagi ada bangunan. Tahukah Bapak, sebenarnya ibu ini tidak mau menjual. Tapi bank mau melelang. Apa katanya Ustadz? Tebuslah dari bank. Lalu buatkan untuk saya rumah, cukup hanya 2 kamar, bisa untuk saya dan anak-anak saya. Berilah kami sedikit belanja agar saya bisa menyekolahkan anak-anak saya. Lalu balik namakanlah rumah dan tanah ini Ustadz. Jadikanlah untuk pesantren. Subhanallah. Tahu enggak Bapak berapa? Total ini semua, ya. Total ini semua, subhanallah, luasnya lebih dari 5.200, sudah ada bangunan permanen bertingkat di tengah-tengah kota. Paling rendah harga tanah di tengah kota Payakumbuh itu paling rendah tuh 300.000. Ini tepi jalan lagi, ya. Kali aja 5.200 sudah lebih 1,5 M. Belum lagi rumahnya, ya. Belum lagi rumahnya. Yang kalau kami lihat rumah itu harganya 1 M itu tidak akan kurang. Bapak Ibu katanya, ambillah untuk madrasah mulazamah ulum syariah ini, bebaskan dari bank, kemudian berikan saya 1 miliar. 1 miliar Pak, dari harusnya 2,5 lebih, cukup 1 M. Kami hanya punya stok dana saat itu hanya 300 juta, ya. Kemudian kami datang ke bank, kami bujuk bank, maukah pihak bank tidak melelang dan menjual rumah ini, karena kami yang bertekad mengambilnya. Bank mengasih kami time, waktu, ya,
tidak lebih dari tanggal 25 November ini harus sudah utang-utang orang ini ke bank harus sudah ditutup. Maka saya memberanikan diri. Jujur saja, Bapak Ibu yang kami muliakan, dana yang bertahun-tahun sudah saya tabung untuk membahagiakan ayahanda saya, istri dan anak-anak dan keluarga saya, serta 2 ponakan saya yang sudah hafiz Quran. Saya berencana tahun ini akan kami berangkat umroh bersama-sama full Ramadan. Itu rencana kami. Sehingga paspor kami sekeluarga sudah siap, anak-anak yang juga sudah siap. Saya sudah sampaikan kabar gembira ini pada mereka. Tahu-tahu menjelang berangkat ada kabar seperti ini. Maka singkat saja saya ajak musyawarah. Keluarga saya, istri saya, anak saya ajak musyawarah seluruhnya. Dan mereka mengatakan, bila ini kita pergikan kemari, diwakafkan kemari, maka semoga niat umroh kita telah Allah jadikan tercatat di sisinya dan diberi pahala di sisinya. Terus terang saja, 300 juta atas nama saya dan keluarga saya wakafkan untuk membeli lahan ini. Dan 0 kembali rekening saya dan keluarga. Tapi saya yakin Allah pasti ganti. Saya sudah memulai, Pak. Saya sudah memulai. Saya pulang, saya berangkat dengan membawa sebuah cita-cita dan asa. Semoga saja Allah perkenankan ini jadi milik pesantren Madrasah Mulazamah Ulum Syariah yang saya pimpin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang insya Allah Ta'ala untuk pembebasan ini kita sedang membagi peluang kepada umat-umat yang beragama dan yang beriman. Seperti yang kita dengarkan hadisnya tadi. Gara-gara Bapak lahirlah para ulama. Gara-gara Ibu tersampaikanlah tujuan dakwah dan menyebarnya ilmu. Gara-gara apa yang ada di tangan Bapak menjadikan Bapak dipuji dan dimuliakan oleh Allah, lalu mengalahkan para ulama paling di depan masuk surga. Ketika Bapak mengorbankan hartanya untuk membela dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ajak kita semuanya bersama-sama. Karena ketika saya sendiri memikul ini, saya pasti tidak sanggup. Saya tahu Bapak Ibu bukanlah orang-orang yang kaya raya ya, kayak Nabi Sulaiman, enggak. Saya tahu Bapak Ibu juga sudah banyak bersedekah dan berinfak selama ini, Masya Allah. Semoga Allah terima seluruhnya. Akan tetapi setiap kali ada peluang macam ini, kita tidak tahu yang mana yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar menyebabkan Bapak dicintai oleh Allah dan Ibu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan harta Bapak berkah, berkembang biak dengan sangat besar. Subhanallah, inilah dia peluang yang saat ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan siapa yang datang ke Payakumbuh, mampirlah. Semoga ini sudah jadi milik kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah dalam training kemarin saya terharu, beberapa ibu-ibu malah dengan imannya dia lepaskan gelangnya 2, dia taruh langsung. Ada juga satu orang ibu datang, dia dengan suaminya, dia bawa gelangnya juga, dia bungkus, ditambah dengan ada uang berapa itu, 1000 lebih ya. Dia bawakan, Ustadz semoga Allah berkahi harta kami ini. Amin ya rabbal alamin. Masing-masing, Ustadz saya sekian. Maka sekarang saya bekerja sama dengan IIA ya, untuk bagaimana bisa membackup niat baik dan niat mulia kaum muslimin. Maka silahkanlah, bantulah bersama-sama. Mudah-mudahan ranah Minangkabau di masa yang akan datang melahirkan kembali ulama-ulama mulia, ulama-ulama agung kelas dunia yang akan kembali menerangi dunia ini dengan cahaya Islam dan kejayaannya. Allahu Akbar. InsyaAllah ta'ala saya sangat bersemangat apabila Bapak Ibu sangat mendukung cita-cita mulia ini, karena kami adalah mesin, bensinnya adalah kita semua ya. Kami adalah mesinnya, maka bensinnya adalah kita semua. Saya bukan mengatakan lagi Bapak Ibu, tapi kita semua. Karena saya, penghasilan saya dari dagang semacamnya juga saya hempaskan kemari Pak. Semoga ini bukan manan dari saya, Allah yang maha tahu. Saya tidak mau batal amalan saya karena saya ceritakan, tapi saya bakar semangat Bapak Ibu. Bukan saya mengajak Bapak Ibu berinfak, saya sendiri tidak, tapi saya sudah di depan Bapak Ibu ya. Untuk orang semiskin saya, $30.000 itu menurut saya itu cukup besar Pak, dan itu saya tabung bertahun-tahun. Sekarang sudah saya mulai. Mari Bapak susul kita bersama-sama ya. Susul kita bersama-sama Bu. Kita topanglah bagaimana ini supaya cepat menjadi milik kita. Dan silahkan datang. Saya akan usahakan Bapak Ibu kalau ada yang datang bulan Ramadan segala macamnya, ada tempat di mana Bapak Ibu bisa latihan dan belajar fikih, belajar tafsir segala macamnya, mengikuti pesantren kilat di pesantren Madrasah Mulazamah kita ketika sedang liburan ya, insyaallah taala. Demikian dari saya, silakan disetorkan biayanya, dana-dana infaknya, sedekahnya kepada IIA
atau silakan langsung kepada saya. Besok saya berangkat. Besok pagi saya sudah ke Malaysia, ada jadwal saya 7 hari lagi di Malaysia. Insya Allah setelah itu saya pulang dan langsung kami menyelesaikan urusan ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang data-datanya dapat dilihat di sana. Barakallahu fiya wa fikum jami'an. Dan di sini juga ada apa? Ada sertifikatnya. Kalau ada yang ingin fotokopi, mau lihat langsung sertifikatnya, silakan. Kalau ada keluarganya di Bank Nagari, cek langsung, tanya, ada nggak Ustaz Zulkifli memasukkan dana 300 juta untuk beli tanah ini? Kalau ada temannya dan sahabatnya di Bank Nagari, supaya jangan dikatakan ini adalah fiktif ya. Insya Allah silakan ditanya dan tafadhol. Baik, mungkin berikutnya saya serahkan, berlomba-lombalah. Ya, oke, silakan kita minta kepada Pak Rudi untuk apa? Mendampingi acara ini. Seperti yang kita dengar selama ini, jadi Pak Ustadz ini hanya menunjukkan jalan kepada kita Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Itulah jalan. Apakah kita ingin menempuh jalan itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Nah, karena itu marilah dig your pocket. Bahasa awak atau bahasa Inggris ke bahasa Cak Basan? Bahasuan paham. Apa? Pak Ustaz, fastabiqul khairatnya tolong diterangin yang jelas. Makna fastabiqul khairat, Allah kan berfirman dalam Al-Quran, langit dan bumi ini kami sediakan untuk orang-orang yang bertakwa dari hamba-hamba kami. Allah sebutkan sifat mereka. Ini bagus nih pertanyaannya. Surat Ali Imran ayat 133 Pak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. U'iddat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang pasti akan menjadi penghuni-penghuni surga. Mereka yunfiquna fis sarra'i, mereka senantiasa berinfak dalam masa keadaan ekonomi mereka lapang. Wad dharra, mereka senantiasa berinfak. Ini ciri khas penghuni surga. Bapak Ibu, Rasul pun bersabda, kalau kamu ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, maka lapangkan agama Allah. Allah pasti lapangkan rezekimu. Berikutnya kata Rasulullah, ma naqasa mal min sadaqah, hartamu tidak akan pernah berkurang jika engkau sedekahkan. Bal yazdad, tapi hartamu terus bertambah dan terus bertambah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan kita ngerti semua apa yang Pak Ustadz telah terangkan. Karena itu janganlah malu-malu, jangan segan-segan untuk mengacungkan tangan, dan terserah berapa bapak dan ibu-ibu yang akan disumbangkan. Ini Pak Yusmaisa sudah siap, dan bapak ibu-ibu yang di belakang pun sudah siap. Seperti Pak Ustadz katakan tadi, tidak ada orang yang jatuh miskin karena sering menyumbang. Nah itu. Kalau ada yang mau cash silakan, ada perwakilan ibu-ibu di belakang, atau dengan mengirim nanti sudah Pak Ustadz pulang, tentu nanti akan nomornya akan disediakan bagi yang ingin berminat. Mungkin pada saat ini karena kita Pak Ustadz di sini sudah 10 hari lebih, mungkin banyak di antara kita sudah terkuras. Mungkin insya Allah nanti tumbuh lagi, insya Allah pada saat itulah nanti akan menyumbang. Silakan Bapak Ibu-ibu yang ingin menyumbang itu kamera. Silakan Bapak Ibu-ibu yang ingin itu. Ini Pak Anto insya Allah sudah menjalankan ininya dari ibu-ibu insya Allah, atau langsung kepada Pak Ustadz. Insya Allah dengan niat yang baik ini, seperti yang telah Pak Ustadz terangkan selama ini, kita mungkin belum begitu banyak paham apa itu selama ini, karena Ibu kami $50. Itulah yang udah selama ini. Dan juga Bapak Ibu ketahui, yang harta yang kita miliki adalah apa yang telah kita sumbangkan selama ini. Itulah yang kita miliki. Walaupun kita mempunyai account yang banyak, rumah ini itu,
tapi itu belum milik kita. Yang milik kita adalah apa yang kita telah sumbangkan. Karena pada saat kita meninggal nanti, 3 yang kita bawa bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satunya adalah amal soleh kita. Nah, inilah yang kita sumbangkan amal soleh kita itu. Karena itu jangan malu-malu bapak ibu-ibu. Mungkin ada yang berkata kalau menyumbang di depan umum riya, tidak ada riya. Riya adalah hati bapak ibu-ibu. Pada saat perang Uhud, Nabi Islam kalah pada saat itu bapak ibu-ibu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada saat itu bapak ibu-ibu? Nabi berdiri di mimbar. Nabi meminta sedekah kepada umatnya pada situ. Yang pertama berdiri pada situ adalah siapa bapak ibu? Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar kepada Allah, pada Nabi pada situ? Seluruh hartaku ya Rasulullah. Nabi terkejut, gimana dengan anak dan istrimu? Ada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah pada saat itu, jangan ria. Ria itu ada di hati kita. Sesudah itu Umar berdiri, kata Umar, setengah hartaku ya Rasulullah. Hamba Allah 100. Rudo. Yes. Hamba. Nah, hamba Allah sajalah 200. Hamba Allah 200. Cak, belum jelas berapa amen seluruhnya. Insyaallah Bapak Ibu yang akan menyusul, silakan angkat tangan. Seperti saya katakan tadi, jangan merasa ria. Ria itu adanya di hati kita Bapak dan Ibu. Walaupun tangan kiri tidak melihat, tetap kalau hati kita ria, tetap ria Bapak Ibu. Silakan yang ingin meneruskan lagi. Hamba Allah 200. Hamba Allah $100 Bapak Ibu-ibu. El menyumbang. Berapa? 500. 500 Bapak Ibu hamba Allah. Hamba Allah 500. Hamba Allah 200. Tadi itu hamba Allah Bu Erni yang 500 itu biar jelas. Ini 200. Hamba Allah. Ya. Ya, kalau perempuan dikasihkan ke Ibu Eni, itu perwakilan untuk ibu-ibu. Jadi Ibu Erni bisa mengasihkan ke Ibu Eni ya. Kalau bapak-bapak silakan. Silakan Bapak Ibu, jangan ini apa kita gimana fastabiqul khairat ini yang telah dijelaskan oleh Bapak Ustadz kita yang sengaja kita datangkan. Nanti tahun depan kita akan susah mengundang Bapak ini untuk kemari lagi. Karena beliau berkata pada kita nanti pada sesudah bulan Mei beliau hanya ada waktu seminggu. Coba bayangkan perjalanan dari sana ke situ aja 1 hari. Nah, itu waktu nggak bisa ditawar-tawar lagi Pak Ustadz ya. Seminggu aja bisa. Jadi ini mungkin pertemuan yang tidak sering kita akan lakukan, tapi insya Allah nanti beliau akan tetap datang kemari bergantung bapak-bapak dan ibu-ibu permintaannya. Kalau bapak dan ibu ingin beliau datang lagi nanti kasih tahu kami, insya Allah kita undang lagi beliau. Beliau akan membuat waktu, karena orang yang tidak bisa berjanji atau janji gagal, orang itu akan berkata, Swiss make watch, Swiss membuat jam, I make a time, saya yang membuat waktu. Nah, di sini maksudnya walaupun bagaimana beliau tetap akan membuat waktu untuk kita kalau Bapak nanti ingin mendatangkan beliau. Silakan selanjutnya. Bapak Ibu-ibu udah berapa terkumpul semua? Pak Yus? Ini untuk nomor account-nya di Bank Nagari. Bapak Ibu silakan catat. Mungkin Bapak Ibu agak malu dikit untuk memberikan depan umum. Silakan ini nomor account beliau. Bank Syariah Mandiri Payakumbuh. Nomor telepon beliau pun siapa yang ingin mengontak beliau nanti pada saat pulang ke Indonesia. Hamba Allah 500. Hamba Allah 500. Allahu Akbar. Ini Pak Am Juanda, silakan Pak Am Juanda, silakan. Pak, silakan ke depan. Pak Am Juanda nanti beliau saya minta jadi kiper aja, penjaga gawang. Ya, silakan Pak nanti. Ya. Silakan Pak Am. Silakan yang lain Bapak Ibu-ibu. Udah berapa terkumpul semua biar kita tahu? Pak Ustadz bisa dimasukkan langsung enggak Pak Ustadz? Enggak? Bisa dimasukkan langsung lah, barang piti banyak terkumpul gini. Enggak. Cak bisa Cak, masukin Cak.
Jadi kita tahu udah berapa semua gitu. Alhamdulillah pada tanggal 1 November itu kita sudah berjumlah 25.000. Ya. Ditambah pada hari dari Senin sampai hari ini mungkin lebih dari berapa Pak Yus? Silakan Pak Yus. Berapa total kira-kira Pak Ustadz? Yang kemarin terkumpul $5.085. Hari ini yang di saya aja sekitar 1.400, mungkin tambah ibu-ibu. Yep. Jadi kira-kira berapa? Udah ada 230 belum? 25 sekitar ya 30 udah ada. Berapa semuanya kalau dolar Pak Ustadz? Seluruh di dolar berapa jatuhnya? 50.000 dolar? Alhamdulillah. Juga ditambah dengan Bapak Ibu. ditambah dengan emas waktu tanggal 1 November sekitar 8 emas nggak salah saya itu. Ditambah lagi di tempe tadi malam satu emas putih ya. Mungkin ada yang juga langsung ke Ustadz ya. Jadi itu tambah-tambahannya. Ya silakan. Kalau seandainya pada malam hari ini tidak ada ya, tolong dicatat namanya. Ya, Ustadz sudah memberikan akunnya di Bayikumbuh. Silakan catat dan ambil ya. Silakan kirim ke sana. Ya. Atau langsung hubungi Pak Julius Maisa. Insya Allah nanti mungkin ada kita bicara dengan nanti kepada ketua CIDI yang baru. Mungkin Jumat ini atau Jumat akan datang kita sengaja koleks untuk pesantren Pak Ustadz Zulkifli. Mungkin kita bicara dengan beliau nanti, insya Allah. Gimana Pak Husni? Ya, jadi insya Allah seandainya tidak itu, jadi apa yang dapat hari ini, insya Allah nanti berapa kekurangannya akan kita bicarakan dengan beliau. Mungkin Ustadz Zul bisa menerangkan untuk deposit dan untuk deal dengan bank mungkin sudah selesai, tinggal tambahan sisa untuk ibu yang ini ya Pak. Coba silakan sisanya berapa? Sudah disebutkan tadi. Sisa dari alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang tersisa yang akan kita tutupi lagi, insya Allah kalau ini sudah terkumpul semua, maka tanah dan rumah ini sudah balik nama untuk pesantren kita insya Allah, yaitu $45.000 Australia. $45.000 Australia. Insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk kita dan untuk kami agar ini menjadi realisasi impian kita bersama Bapak Ibu. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Bagi yang belum jelas insya Allah nanti bisa bertanya langsung. Dan juga mungkin kita udah agak cukup lumayan terkumpul, tapi belum memadai. Subhanallah, dua hamba Allah $500 each. Subhanallah, dua hamba Allah 500 dan 500. Jadi 1.000 dua-duanya. Dan yang terkumpul kaleng jalan atau apa yang barusan ini dari ibu-ibu dan bapak-bapak terkumpul 2.400. 200 tambah untuk ini. 2.412.80 sen. Subhanallah. Itu udah semua, Jung. Berapa semuanya, Yung? Di atas 2.400 tadi. Nah, berarti 3.900. Berapa? 400. Jadi 4.200. Subhanallah hari ini. Coba berapa terkumpulnya semua, Yung? Yung, coba Bu Heni itu nambah lagi tuh, Yung. Insya Allah Bapak Ibu-Ibu, kalau pada hari ini Bapak Ibu-Ibu mungkin tidak membawa atau tidak bersiap, insya Allah itu nomor rekening udah disediakan. Inilah tanda bukti sertifikat rumah itu.
Masya Allah. Nama kampungnya Cincin Budik. Orang ini dari hamba Allah Pak Yus. Beliau tidak menghitung Pak Yus. Ada hamba Allah menyumbang kata beliau. Subhanallah. Subhanallah. Coba dihitung Yung, jadi berapa jelas? Insya Allah bagi ibu-ibu yang sebentar ini, Pak Rudi lagi dihitung ini. Ya. mungkin kalau ingin menyumbang langsung kepada beliau, berapa ibu? Bisa berbicara langsung kalau ibu ini mau bicara kepada Pak Ustadz, bisa dengan komunikasi dengan beliau, berapa ininya seluruhnya, karena mungkin itu yang terbaik kalau bapak ibu malu. Tapi ingat, jangan merasa ada ria, karena ria itu adalah ada di hati kita masing-masing. Subhanallah, bastabiqul khairat ini mudah-mudahan membawa kita ke arah apa yang Allah inginkan, yaitu surga. Pak. Halo Pak Husni, berapa semua? Sambil menunggu Bapak Ibu-ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ada yang bertanya masalah ini. Saya yakin beliau masih sempat. Kenapa Cak? Gue di sini. Oh, jangan pegal gue diri. Kalau di situ nggak kelihatan, nggak jelas. Oh, nanti gue maka gue kelihatan. Berapa satu ini? Alhamdulillah sudah terkumpul 6.000 lebih. Beberapa kekurangannya nanti mungkin Bapak Ibu akan. Ya. Ini 1.000 lagi dari ibu-ibu, ya Ibu Rianti. 1.000. Ibu Rianti. Ibu Rianti, subhanallah. 1.000. Ya. Ibu Rianti, semoga Allah menambahkan. Ingat, ini kalau fisabilillah 700 kali lipat Ibu. Insyaallah. Alhamdulillah pada malam ini kita telah terkumpul sementara $7.132. Subhanallah. 85 sen. Ya. 7.000 Bapak Ibu-ibu dalam 7.132,85 sen. Alhamdulillah. Takbir. Allah. Silakan tambah Ibu-ibu yang ini. Dicatat juga boleh. Dicatat juga boleh, ini nomor rekeannya. Silakan. Mungkin kalau Bapak Ibu kurang siap hari ini, insya Allah itu nomor rekeannya. Dan nomor telepon beliau yang bawah. Jadi Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung. Iya, boleh Ibu dan Bapak transfer langsung ke nomor akun Ustadz. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin silakan, nggak malu-malu nih. Kita juga minta kepada Ketua Minang Sayo. Silakan, encourage. Iya. Iya, ngomong sedikit. Silakan. Bagaimana acara kita ini? Ya, silakan komen ya. Kita komentar. Apa? Oh ya, ini komentarnya ada handphone ketinggalan. Handphone iPad, iPod. Ada yang handphone iPod yang ketinggalan. Tolong dibilangin ke teman-temannya ada iPod yang ketinggalan, ini iPod kecil. Ya, nanti bisa diambil atau hubungi saya. Iya, ini ada amal lagi nih, amal jariah lagi dari Indonesia, dari Payakumbuh. Sebenarnya dari kampung saya juga. Tapi di sini banyak dari Payakumbuh saya rasa, dari Minang Sayo, dari orang Minang. Itu Ibu Yeni. Saya teruskan aja ini. Kalau
Kebetulan ini ada Minang Sayo, programnya internasional, Masya Allah ya. Kita di sini juga tadi dikatakan bukan asyobiyah, bukan kesukuan. Kalau kesukuan bedanya dengan asyobiyah, kalau asyobiyah itu mendahulukan kesukuan daripada tauhid, itu asyobiyah. Tapi kita Minang tidak mendahulukan tauhid. Kita hanya kelompok keluarga. Ya, saya teruskan ke IIA, Indonesian Islamic Council. Terima kasih Pak Uca. Ya. Baik. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sepertinya semangat kita untuk untuk beramal, alhamdulillah tidak pernah luntur dan tidak pernah padam. Dan inilah ciri-ciri khas orang-orang yang rakus dengan akhirat, orang-orang yang tamak dengan surga, dan dia pasti akan mendapatkannya selagi dia istiqomah dan ikhlas, insyaallah ta'ala. Kita doakan siapapun yang telah ikut terlibat dalam proyek akhirat ini, pembelian tanah surga dengan membebaskan tanah di dunia untuk agama Allah, kita doakan semoga hartanya yang masih di tangannya Allah berkahi seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang telah dia keluarkan dilipat gandakan pengembaliannya oleh Allah di dunia ini dalam bentuk dan cara yang Allah yang Maha tahu, kemudian menjadi tabungan akhiratnya yang terus berbunga dan memberatkan timbangan amalnya. Amin ya Allah ya Rabbana amin. Demikian mungkin dari saya. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kita seluruhnya. Demikian mungkin ya, kita tutup dengan penyerahan Pak Ustaz. Ada oleh-oleh sedikit. Ada oleh-oleh untuk Ustaz. Ada oleh-oleh untuk Ustaz, untuk saya. Benar Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, baik. Oke. Ini sekarang malam ini kita sudah kumpulkan berapa semua? Malam ini kita sudah kumpulkan berapa? Allahu Akbar. 7.362. Waduh, ada 85 sennya. Allahu Akbar. Benar-benar luar biasa. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, digabung dengan kemarin yang di Cide ada 5.000-an lebih, maka sudah 12-an ya. Nah, 12, dan yang dengan tanggal berapa? Berarti sudah alhamdulillah sudah lebih kira-kira 30. Ya, intinya sudah lebih 30-an, alhamdulillah. Ini untuk membebaskan dari bank saja dulu sudah selesai ini. Allahu Akbar. Untuk membebaskan dari bank sudah selesai, tinggal yang untuk ibu itu dan anak-anaknya. Ibu ini minta agar dia dibelikan rumah, walaupun hanya 2 kamar nggak apa-apa, dan kemudian dia bisa menjadi tempat tinggalnya dan anak-anaknya. Berarti ambo yakin untuk yang keko bisa agak batanang wak sekete. Artinya yang untuk dikejarkan kayaknya sudah tercapai, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sekali lagi yang ada di rekening sana ini masih bisa kita mengabarkan orang-orang lain melalui lisan kita untuk agar ikut pula beramal bersama-sama. Demikian. Oke, jazakumullah khairan kepada para semua donatur. Insyaallah bagi yang masih mau menyumbang silakan menghubungi IIA, kemudian ataupun bisa langsung ke rekening Ustadz Zulkifli yang telah sama-sama kita catat yang ada di layar tadi. Tambah lagi $50 dari Nopal Sungkar. Ada tambahan $50 dari Bapak Sungkar. Jadi total dana yang terkumpul pada malam ini 7.682.85 sen. Allahu Akbar. Subhanallah, mudah-mudahan Allah mengijabah semua doa-doa kita, pahala kita akan mengalir terus. Mudah-mudahan infak, sedekah dan wakaf kita dicatat oleh Allah sebagai amal, sebagai pemberat di hari akhirat dan akan terus mengalir sampai akhir hayat kita nanti insyaallah. Baik. Sebelum kita tutup acara ini, insyaallah Ustaz ada sedikit penyerahan sertifikat dari 2 organisasi, yaitu Indonesian Islamic
Association, kemudian dari Minang Sayu. Untuk yang pertama, kami minta kepada Bapak Husni untuk tampil ke depan untuk menyerahkan sertifikat. Dokumentasi silakan. Allah, silakan. Yap, yang dokumentasi silakan. Yap. Oke. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua kami mintakan kepada Bapak Uca atau Bapak Amri Yusra untuk tampil ke depan untuk menyerahkan sertifikat dari Minang Sayu. Kepada Bapak Uca kami persilakan dengan segala hormat. Tim fotografer kami persilakan. Terima kasih. Alhamdulillah rangkaian acara kita, acara Takblik Akbar yang diprakarsai oleh IIA, Minang Sayu dan IMGT berjalan dengan sukses. Alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada malam ini, baik membantu secara material dan non material. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah kita ke depan bertambah baik lagi. Insyaallah bertambah baik lagi. Kami dari